Ada sebuah hadis, Pak. Hadis ini saya yakin antum semua nggak suka sama hadis ini. Banyak rakyat Indonesia tidak akan suka sama hadis ini. Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Wa sayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Faqila famadza ta'muruna ya Rasulullah? Faqal isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, akan ada setelahku nanti yang mengambil sunnah selain sunnahku. Mengambil selain petunjuk Rasulullah, berarti petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, berarti sunnah siapa, Pak? Sunnah buatan manusia. Lalu Rasulullah bersabda apa? Dan akan ada pada mereka pemimpin yang hatinya hati setan, tapi badannya badan manusia. Maksudnya gimana? Pemimpin ini jahat, buruk ini pemimpin. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, itu Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika mendapatkan pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Nah ini, dengarkan, ini jawabannya, kita nggak suka sama jawabannya, Pak. Kata Rasulullah, tetaplah mendengar dan taat. Punggungmu dipukul, hartamu diambil. Berat ini, Pak, hadis. Banyak orang yang jiwa itibanya kosong tuh kalau dengar hadis ini, enak bener pemimpin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, akan ada mereka minta hak mereka dipenuhi. Yas'aluna haqqahum. Yu'adduna yas'aluna haqqahum. Mereka minta hak mereka dipenuhi oleh rakyat, tapi mereka tidak memenuhi hak rakyatnya. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat itu? Kata Rasulullah, kewajiban kalian penuhi hak mereka. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Wah, ini lagi hadis. Ya, buat orang-orang yang awam gak bakalan suka nih hadis ini, Pak. Kok enak banget sih jadi pemimpin? Tapi itu perintah Rasul. Orang yang berjiwa ittiba, dia akan berkata, ya udah, gimana lagi di perintah Rasul? Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Berat. Mengamalkan hadis ini berat sekali. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan selera kita. Pasti yang namanya rakyat pengen punya pemimpin yang apa? Yang adil dong. Yang perhatian terhadap rakyat dong. Ya enggak? Pasti itu, Pak. Tapi para ulama mengatakan, Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu, Pak, sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak peduli dengan agama Allah, Allah berikan pemimpin yang nggak peduli juga. Bangsa yang suka merubah-ubah hukum Allah, Allah kasih juga pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Bangsa yang zolim, yang tidak pernah mau peduli sama sesama, Allah kasih juga pemimpin yang zolim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itulah keadilan dari Allah. Bagaimana Allah berfirman, demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin dari orang zolim juga. Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat harus adil juga dong. Kalau kita pengen, Pak, punya pemimpin yang tidak suka mengubah-ubah aturan, jangan suka kita mengubah-ubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena pemimpin itu, Pak, adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini mendengar dan taat kepada pemimpin, Pak. Walaupun pemimpin tersebut zolim. Kata Rasulullah, man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pemimpin yang melakukan sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Dan satu yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-atharah? Kata Imam Nawawi, itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kepentingan dirinya yang dipikirkan, kepentingan rakyat dia tidak pikirkan. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai kalian berjumpa dengan kulit laga haus. Kalau kita sedang berada di negeri kafir untuk suatu keperluan, bolehkah kita memakai kaidah hukum asal makanan adalah halal? Nggak bisa, Pak. Tergantung negeri kafirnya ini ahli kitab atau bukan. Kalau negeri kafirnya itu negeri ahli kitab, mayoritas di situ orang Yahudi atau Nasrani, maka kita bisa gunakan kaidah pada asalnya sembelihan ahli kitab itu halal. Sampai ada bukti yang kuat bahwa mereka menyembelihnya bukan dengan nama Allah. Tapi kalau negeri kafir ini majusi misalnya, bukan ahli kitab, sembelihan mereka halal tidak? Tidak halal. Maka pada waktu itu kita harus hati-hati. Karena kita berada di negeri yang di situ mayoritasnya orang-orang majusi yang menyembah berhala. Dan sembelihan mereka tidak halal masalahnya. Ya.